Kodim 0503 Jakarta Barat adalah salah satu komando pembinaan dan operasional kewilayahan Kodam Jaya, Jayakarta, wilayah Jakarta Barat di bawah Korem 052 Wijaya Krama. Markas Kodim 0503 Jakarta Barat berkedudukan di Jalan Es Parman, Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Sejak dibentuk pada tahun 1957 hingga sekarang, Kodim 0503 Jakarta Barat telah dipimpin secara bergantian oleh 34 komandan Kodim. Selalu berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas adalah moto yang ditanamkan kepada seluruh personel Kodim 0503 Jakarta Barat. Tugas pokok Kodim 0503 Jakarta Barat adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, serta pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan darat dan menjaga keamanan di wilayah Jakarta Barat. Kodim 0503 Jakarta Barat memiliki 3 fungsi. Fungsi utama yaitu pertempuran dan pembinaan teritorial. Fungsi organik militer meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, dan teritorial, serta fungsi organik pembinaan meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan. Kepala Staf Kodim merupakan koordinator administrasi yang dilaksanakan oleh para staf untuk semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara rutin, tertib, teratur, dan berlanjut dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodim 0503 Jakarta Barat. Tugas dan tanggung jawab Kepala Staf Kodim 0503 itu memimpin dan mengatur, mengkoordinasikan dan mengawasi segala kegiatan administrasi staf, mengendalikan pembangunan daerah khususnya perlawanan rakyat, kemudian menyusun dan pembangunan daerah di bidang pertahanan sesuai dengan rencana pembangunan daerah, kemudian mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengkajian metode dan teknis Binter, kemudian menyusun rencana program dan anggaran Kodim dalam rangka rencana program dan anggaran Korem. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini, di antaranya salah satu dengan kegiatan P4GN yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Kodim 0503 Jakarta Barat selalu rutin melaksanakan kegiatan P4GN. Kita lakukan secara triwulan dengan satu pola. Salah satunya adalah penyuluhan, tes urin. Ini yang kita sering lakukan adalah tes urin. Seluruh personil Kodim 0503 Jakarta Barat, baik itu militer dan ASN, hasilnya adalah negatif. Melaksanakan latihan uji terampil perorangan jabatan atau disingkat LAT-ORJAB. Apabila selesai LAT-ORJAB dilanjutkan dengan uji terampil jabatan. Latihan satuan di Kodim ini hanya melaksanakan LAT-NIS TER dan LAT-NIS Intel serta LAT-TIS Intel. Jadi itu bentuk dari latihan satuan itu. Untuk latihan-latihan tersebut sudah dilaksanakan pada triwulan kedua tahun anggaran 2017 ini. Kemudian latihan minggu militer, latihan bela diri militer, Yong Mudo, kemudian Latbak Jatri atau latihan menembak senjata ringan sudah dilaksanakan sampai dengan triwulan ketiga ini. Jadi itu adalah bentuk latihan fungsi staf operasi yang melaksanakan latihan itu.
juga melaksanakan latihan-latihan yang sifatnya non-program. Di antaranya adalah latihan uji protap. Uji protap di sini yang kami selenggarakan tiap triwulan. Bulan kedua triwulan kita melaksanakan uji protap kebakaran. Kemudian fungsi yang ketiga dari staf operasi adalah melaksanakan fungsi operasi. Operasi di sini diantaranya adalah tugas-tugas pengamanan dan tugas-tugas protokoler yang ada di wilayah Kodim Jakarta Barat ini. Selama tahun anggaran 2017 ini, pengamanan VVIP atau pengamanan waskita yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pengamanan RI1 pada saat pelaksanaan peresmian Masjid Hasyim Asy'ari yang ada di Cengkareng. Kemudian pengamanan RI1 pada saat pembagian sembako yang ada di Tambora, di wilayah Koramil 02 Tambora, dan pengamanan RI1 juga berbarengan RI1 pas pelaksanaan pembagian sembako yang ada di wilayah Kebun Jeruk. Kemudian pengamanan Raja Swedia pada saat mengunjungi di Kota Tua. Kemudian pengamanan Wakil Presiden Yusuf Kala yang baru-baru ini yang melaksanakan kunjungan kerja pertemuan dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Metro TV. Kemudian juga pengamanan RI4 Ibu Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat di Museum Mandiri. Saksi personil adalah badan atau staf yang bertugas membantu dan menyelenggarakan fungsi staf personil dan administrasi umum, menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan mengawali pelaksanaan fungsi personil yang meliputi antara lain pembinaan kekuatan militer PNS dan cadangan TNI AD, serta unsur pengawasan rakyat, pembinaan kesejahteraan moral, disiplin, tata tertib dan hukum, perawatan kesehatan dan rohani, selalu juga dikoordinasi dengan Polkes Klinik Kodim 0503 ataupun dengan Bintal Damjaya dan Pabintal Korem. Administrasi umum dan urusan dalam termasuk juga dalam staf pembinaan personil dan selalu koordinasi dengan seksi operasi. Kemudian ditambah juga dengan Dinas Kegarnisonan TNI Angkatan Darat. Dan tambahan yang lain untuk fungsi PES ada satu, yaitu pembinaan Persib. Tugas dan fungsi bidang logistik, khususnya di Kodim 0503 Jakarta Barat. Saya melaksanakan, yang pertama melaksanakan pemeliharaan. Pemeliharaan dalam arti yang ada di sini pemeliharaan kendaraan. Kendaraan yang ada kita pemeliharaan, pengecekan sekaligus dalam 1 minggu 1 kali. Setiap hari Kamis kita laksanakan pemeliharaan sekaligus pengecekan. Supaya apa? Dalam rangka tugas yang dibebankan dari komunitas bisa terlaksana, Kodim bisa melaksanakan. Transportasi untuk mendukung kegiatan personil yang ada di Kodim. Sudah dibangunkan juga sama komandan itu gerasi. Tadinya kita belum punya gerasi yang di samping, sekarang kita mempunyai gerasi. Kita pun mempunyai kendaraan di 7 koramil. Setiap koramil mempunyai 1 kendaraan dinas, yaitu untuk khususnya roda 4, yaitu para dan ramil, yaitu kendaraannya strada. Dari setiap dan ramil mempunyai kendaraan dinas. Yang kedua, kita melaksanakan pemeliharaan gedung atau gudang yang ada di sini, gudang baik dari gudang Kaporlap, gudang tenda yang ada, gudang dapur, gudang BBM, itu selalu kita cek. Kita syukur alhamdulillah dengan Bapak Komandan kita yang sekarang ini, semua sudah direnovasi, tinggal kita menata dalam arti menata bagaimana Kaporlap itu penataannya supaya rapi, bersih, dalam rangka apa? Untuk menyangkut jangka panjang yang ada Kaporlap itu. Jadi itu staf lok berusaha semaksimal mungkin kita melaksanakan kerapian, kebersihannya juga. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0503 Jakarta Barat mempunyai tugas pokok yaitu sebagai staf komandan Kodim 0503 Jakarta Barat yang membidangi masalah teritorial. Adapun pelaksanaan tugas teritorial tersebut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah manajemen teritorial, yang selanjutnya adalah pembinaan Bin Wanwil dan Bin Komsos serta Bakti.
Keempat bidang tersebut harus dilaksanakan secara kontinu, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Sebagai contoh, masalah manajemen teritorial yang harus dilaksanakan adalah masalah yang paling utama adalah masalah Sisrendal Binter, yaitu sistem perencanaan dan pengendalian pembinaan teritorial yang saat ini harus dilaksanakan karena itu merupakan dasar dari penyiapan rencana umum tata ruang dan wilayah pertahanan yang harus disiapkan Kodim 0503 Jakarta Barat sebagai fungsi utama teritorial. Sedangkan pembinaan perlawanan wilayah saat ini yang dilaksanakan Kodim 0503 Jakarta Barat lebih mengutamakan pada peningkatan kemampuan anggota, di antaranya untuk mendukung tugas pokok yang dilaksanakan, yang selama ini sudah dilaksanakan, yaitu masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat diprioritaskan oleh Kodim 0503 Jakarta Barat karena itu merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan sudah ditindaklanjutin oleh Angkatan Darat, sehingga Kodim 0503 Jakarta Barat walaupun tidak mempunyai lahan pertanian melaksanakan kegiatan tersebut dengan membuat demonstrasi plot maupun kegiatan-kegiatan pertanian yang menggunakan lahan sempit sehingga bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh masalah binaan perlawanan wilayah ini, Kodim 0503 Jakarta Barat telah membuat KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Rumah kawasan pangan lestari tersebut saat ini yang sedang dilaksanakan adalah masalah penanaman sistem hidroponik dan aquaponik maupun demplot-demplot pajale dan demplot kelapa maupun kopi. Untuk kegiatan perlawanan wilayah yang lain yaitu telah dilaksanakannya pengukuhan dan peresmian sanggar Saka Wirakartika Kodim 0503 Jakarta Barat yang saat ini Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat sebagai Kepala Majelis Pembimbing Saka Wirakartika Kodim 0503 Jakarta Barat. Yang selanjutnya adalah pembinaan komunikasi sosial, melaksanakan Komsos dengan keluarga besar TNI, Komsos dengan aparat pemerintah maupun Komsos dengan komponen masyarakat yang semuanya dilaksanakan di Kodim 0503 Jakarta Barat. Yang sangat ditekankan oleh Bapak Dandim 0503 Jakarta Barat yaitu masalah Komsos kreatif. Pelaksanaan Komsos kreatif tersebut dilaksanakan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut dengan melaksanakan perlombaan-perlombaan, baik itu perlombaan di bidang olahraga, bela diri maupun kesenian daerah. Di antaranya yaitu adalah lomba band, lomba tari yapong, lomba paduan suara, lomba kicau burung, dan lain-lain sebagainya. Untuk bidang bakti, Kodim 0503 Jakarta Barat melaksanakan bakti ini dengan melaksanakan karya bakti, baik itu penghijauan Gerakan Nasional Indonesia Bersih, KB Kesehatan. KB Kesehatan ini adalah salah satu program yang dilaksanakan Kodim 0503 dalam melaksanakan TNI Manunggal KB Kesehatan bekerjasama dengan suku Dinas PPAPP Kota Jakarta Barat. Lain daripada itu yaitu melaksanakan kegiatan bakti tersebut dengan melaksanakan donor darah secara rutin setiap triwulan maupun semester dan setiap tahunnya, sehingga dalam kurun waktu 1 tahun Kodim 0503 Jakarta Barat sudah melaksanakan donor darah sampai dengan 12.500 warga masyarakat yang andil dalam pelaksanaan donor darah tersebut. Kodim 0503 Jakarta Barat memiliki satuan pelaksana terdepan pembinaan wilayah teritorial di 7 kecamatan. Saya Mayor Infanteri Rohani dan Ramil 01 Taman Sari, Kodim 0503 Jakarta Barat. Berkaitan dengan pembinaan teritorial, bahwa pada saat ini menjadi fungsi utama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, maka menyadari akan hal itu, saya mencoba untuk berbuat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Taman Sari. Saya mencoba di Taman Sari bersama unsur 3 pilar, melaksanakan hal-hal yang seharusnya saya laksanakan bersama komponen terkait. Ada Pak Camat, kemudian ada Kapolsek. Yang menonjol di Taman Sari pasti bahwa di situ adalah kota 1001 hiburan. Ya, kota 1001 hiburan yang perlu sinergisitas di dalam melaksanakan pengawalan, pengamanan
di lingkungan Taman Sari itu sendiri. Kegiatan VIP di wilayah Tambora, yang pertama pengamanan Bapak Presiden pada saat membagikan 5.000 sembako di lapangan Kalianyar. Juga mendampingi Bapak Gubernur pada saat meninjau dan pengamanan membersihkan gubuk liar di bawah jembatan di RP Petra Kalijodo. Kemudian bakti sosial yang kami laksanakan di Koramil 02 Tambora. Yang pertama itu ada donor darah, kemudian pembagian sembako 350 paket, kursi roda, alat bantu dengar, pembagian tanaman produktif, kemudian bibit ikan, dan lain sebagainya. Bidang One Mil yaitu melaksanakan patroli gabungan bersama 3 pilar, Polsek, dan Satpol PP yang mana tiap malam kita laksanakan, di mana kita selalu solid melaksanakan di lapangan. Kegiatan-kegiatan yang lain yaitu komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini kami laksanakan semua komponen, baik itu dari komponen masyarakat maupun dari tokoh agama, baik itu tokoh agama Islam, tokoh agama Hindu dan Kristen. Kami sangat dekat dengan beliau-beliaunya, alhamdulillah, sehingga di Tambora walaupun beberapa agama di sana, namun alhamdulillah berjalan dengan harmonis kehidupan sehari-hari. Melaksanakan 17-an, yaitu melaksanakan pemasangan bendera merah putih sepanjang 500 meter, itu mendapatkan rekor muri yang kita pasang di sepanjang jalan Pekojan menuju ke Jakarta Utara bersama warga dengan Bapak Lurah Pekojan. Itu yang kami laksanakan kegiatan-kegiatan khususnya di Koramil Tambora. Koramil 03 Grogol Palmerah ini merupakan salah satu koramil dari Kodim 0503 Jakarta Barat, di mana koramil tersebut mempunyai luas wilayah 1.879,61 hektar dengan jumlah penduduk 431.473 jiwa. Jumlah RW ini 134 dengan jumlah RD 159. Koramil 03 Grogol Palmerah merupakan rute dari lintasan rombongan dari RI1 maupun RI2 serta tamu negara. Koramil kami memberikan 3 metode kepada masyarakat, khususnya di kalangan wilayah Koramil 03 Grogol Palmerah. 3 metode itu antara lain adalah metode komunikasi sosial, kemudian metode pertahanan wilayah, yang ketiga adalah metode bakti TNI. Kami mefokuskan kepada Babinsa kami, diutamakan adalah komunikasi sosial yang aktif kepada warga masyarakat, agar dengan melalui komunikasi sosial kita dapat menguasai wilayah, kemudian kita bisa dapat berkomunikasi dengan kalangan maupun masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kegiatan-kegiatan Koramil antara lain pengamanan PAM VIP meliputi peresmian Masjid Raya Hasyim Asy'ari yang berada di Rusunawa Persaki, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Yang kedua, pengamanan VIP rute Tol Jor Kayu Besar. Yang ketiga, melaksanakan bakti sosial, pengobatan gratis, pembagian sembako, pembagian kursi roda, dan lain-lain. Kemudian karya bakti, pada saat musim hujan, kita melaksanakan karya bakti setelah surutnya air yang ada di wilayah Kelurahan Rawabuaya, yaitu membersihkan rumah-rumah warga, membantu warga, dan membagikan sembako untuk warga dan kebutuhan warga yang diinginkan. Kemudian karya bakti, membersihkan makam yang ada di wilayah Cengkareng, yaitu Kelurahan Kapuk. Kemudian pengamanan pilkada yang berada di wilayah Cengkareng yang meliputi 6 kelurahan, pengamanan pertandingan sepak bola yang ada di Gor Cendrawasih, pengamanan anak sekolah ketika pulang sekolah, mengantisipasi tentang tawuran-tawuran yang ada di wilayah Cengkareng. Untuk wilayah Cengkareng Barat, banyak anak sekolah mengantisipasi pada saat jam-jam rawan tawuran. Biasanya jam 12 itu rawan tawuran, arahkan pada mereka antar sampai ke halte
arahkan mereka naik kendaraan, jangan nongkrong di jalan, itu memancing-mancing siswa yang lain. Jelas? Siap, jelas. Kemudian rawan-rawan kenakalan remaja selalu mendekat kepada masyarakat. Walaupun bagaimana mereka adalah warga kita, rakyat kita yang perlu kita ayomi dan perlu kita lindungi. Kemudian pengamanan patroli pada saat malam hari, mengantisipasi tawuran remaja, tawuran antara kampung, mengantisipasi adanya narkoba dan minuman keras. Kalau ada kumpul, kita ada apa nih ya? Kita dengan cara sopan santun, arahkan mereka. Kalau sudah jam malam, waktu tidur. Ada Pam Swakarsa, kita dekati, kita arahkan, sampaikan. Ya minimal ada body system, para hansip mungkin ya, security atau satpam, laksanakan patroli jam ganjil atau jam genap, biar mereka mengerti tugas-tugasnya. Menurut tiga. Koramil 05 Kebonjeruk, Kodim 0503 Jakarta Barat adalah suatu wilayah yang menurut saya strategis dan dinamis. Strategisnya kita ada di persimpangan jalan yang menghubungkan antara Jakarta dan Tangerang. Ya, kita memiliki beberapa stasiun televisi yang bersifat nasional. Ini Kebonjeruk cukup unik menurut saya. Karena masyarakat antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang, khususnya masyarakat Tionghoa yang mendominasi sebagian di wilayah Kebonjeruk, kan bisa saling melindungi, saling bekerja sama, saling mensupport. Yang besar akan memberikan support kepada yang kecil. Yang kecil dia merasa disupport oleh yang besar. Untuk meningkatkan kemampuan Koramil 06 Kalideres dengan membekali anggotanya 5 kemampuan teritorial. Yang pertama adalah temu cepat, lapor cepat. Yang kedua, kemampuan manajemen teritorial. Yang ketiga adalah kemampuan penguasaan wilayah. Yang keempat, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat. Yang kelima adalah kemampuan komunikasi sosial. Jadi para Babinsa yang paling utama adalah kita harus mampu penguasaan wilayah tersebut. Yang pertama adalah harus mampu menguasai geodemokonsosnya. Geografi harus betul-betul dikuasai. Dari batas-batas mana yang harus kita ketahui. Yang kedua adalah demografi. Harus mengetahui jumlah penduduk. Baik laki-laki, perempuan maupun yang lainnya harus tahu. Yang ketiga adalah harus tahu dengan kondisi sosial tersebut. Jadi kehidupan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi adat istiadat harus kita harus tahu juga. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang harus kita lakukan di wilayahnya masing-masing. Yang paling menonjol masalah bidang bakti ya, di mana Koramil 07 yang tinggal di pemukiman boleh dibilang elit diminta untuk mengadakan pembuatan jamban. Kalau yang tinggal di desa-desa gampang kita mau mengadakannya. Tapi kalau ini tinggalnya di perumahan elit, alangkah sulitnya untuk mencari jamban yang rusak ataupun jamban yang masih jelek, karena hampir sebagian besar semuanya jamban lebih bagus daripada yang akan dibangunkan oleh Koramil. Saya rasa itu. Hubungan kita dengan 3 pilar, yaitu Polsek dengan Koramil bersebelahan persis tanpa batas. Kemudian untuk kecamatan ada di belakang Koramil. Itu sangat menguntungkan bagi tugas saya, khususnya Koramil 07, sehingga untuk koordinasi kita sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Dan bukan kebetulan, hubungan kami dengan 3 pilar sangat baik. Sehingga apabila kita mempunyai rencana kegiatan apapun juga, kita bisa saling membantu dan saling mengisi. Tugas Babinsa di jajaran Kodim 0503 Jakarta Barat adalah membantu Komandan Koramil dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan tugas di wilayah meliputi geodemokonsos dan
kita melaksanakan data ter dan kita melaksanakan juga informasi di lapangan. Ini kita kumpulkan, selanjutnya kita himpun di Koramil. Para personil anggota Kodim di sini itu berjaga-jaga sampai pagi, berkesinambungan, nggak ada putusnya. Maka dari itu, selain daripada yang ada di lingkungan ini, otomatis yang ada komplek yang di belakang kantor Kodim ini merasa aman, tentram, nyaman. Udah gitu kan karyawan anggota prajurit di Kodim ini supel dalam segala hal, terutama pendekatan, pergaulan sama orang-orang sekitar. Tidak ada dari mereka itu semua bapak-bapaknya juga pada sopan, ramah. Lanjutkan. Siap. Kepada Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, hormat senjata. Tegak senjata. Hadirin yang kami hormati, tradisi palang pintu ini merupakan tradisi kebesaran adat Betawi dalam menyambut tamu kehormatan. Waduh, ini ada apa Pak? Rame-rame, gedembrang-gedembreng, masuk ke Kodim 0503, permisi kagak, beli salam kagak Bang. Bang, kalau emang mesti kondangan, amplopnya tolong diisi. Ayo kagak tahu nih satu rombongan lewat Kodim 0503 dulu permisi. Maafin Pak Budi sama rombongannya, kalau kedatangannya kurangin lagi biar saudara-saudara semuanya. Sebelumnya ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya pesan sama abang kalau Indonesia pengen selamat, NKRI harga mati. Pak Budi datang dengan segala hormat, kondisinya dengan senang hati. Bang, jangan main. Ini di Kodim 0503 kalau masalah terima masalah gampang. Kalau abang makan buah kenari, jangan ditelan biji-bijinya. Kalau Pak Budi sama rombongannya udah niat datang kemari, nih Kodim 0503 pengen tahu apa hajatnya Bang. Waduh, abang mau dibilangin apa hajatnya? Saya kagak tahu. Bang, kalau kita pengen beramal, carilah orang yang kagak mampu yang kita cari. Kalau bukan karena lomba pembinaan satuan tingkat nasional, ada bakalan Pak Budi jauh-jauh datang kemari. Jadi abang mau nilai. Iya. Vitamin ya. Kalau mau tahu dalamnya muara, kayak abang kudu tahu kali semana. Nih, kalau abang mau tahu siapa saya, binaan Kodim 0503 punya permainan. Pikir bang. Oh, ini wajah tentara gagal. Bangga, bukan sekedar bangga.
pemimpin Kepa Budi yang diharap-harapin. Ada masalah buat abang rombongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang dan mengucapkan kepada Wakil Asisten Teritorial Kasat Brigadir Jenderal TNI Budi Sulistiono berkenan untuk menerima pengalungan sarung dan kopiah Betawi. Pada hari ini, selain melaksanakan kegiatan di Makodim dan peninjauan di Koramil Kalideres, kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT TNI ke-72, Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat juga berkenan untuk menerima rombongan nanti pada saat siang. Selanjutnya besok juga Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota juga berkenan untuk menerima rombongan dalam rangkaian kegiatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Demikian yang kami sampaikan pada pagi ini, Bapak. Selanjutnya sekali lagi kami ucapkan selamat datang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Selamat datang di Markas Komando Distrik Militer 0503 Jakarta Barat, Koramil 052 Wijaya Krama. Kami mohon maaf apabila dalam rangkaian penyambutan yang kami siapkan ada kurang sempurnaan. Tapi kami sampaikan dan kami yakinkan kepada Bapak, kami jajaran Kodim 0503 Jakarta Barat dapat kami pastikan selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik, untuk meyakini perintah pimpinan komando atas dapat kami laksanakan dengan baik, mendukung program-program pemerintah, program-program TNI Angkatan Darat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. 3 pilar ini ya, suasana ya ketahanan di wilayah Jakarta Barat lebih meningkat ya, keamanan, kenyamanan dan Kamtibmas lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir bersama-sama di halaman Makodim 0503 Jakarta Barat dalam rangka penilaian lomba pembinaan teritorial tingkat Kodim tahun 2017. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, pimpinan Angkatan Darat, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Darat, telah mengeluarkan kebijakan dan telah mengeluarkan pedoman petunjuk tentang penyelenggaraan pembinaan teritorial khususnya kepada satuan jajaran di TNI Angkatan Darat, baik ke Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai yang paling bawah yaitu di tingkat Babinsa. Perlu adanya melihat sejauh mana program yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan, sejauh mana apa yang sudah dikerjakan oleh satuan-satuan di jajarannya, maka perlu adanya kegiatan lomba pembinaan teritorial ini, khususnya tingkat Kodim. Dan kebetulan pada tahun ini sudah yang ke-20, artinya sudah 20 tahun, ya, sudah 20 tahun. Dan mudah-mudahan ini akan berlanjut terus penilaiannya supaya menjadi Kodim juara. Ya.
Sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, kami lihat penilai yang hadir pada saat itu dan Pusdikter Kolonel Infantri Rohadi, dan saya lihat nilainya Jakarta Barat ini luar biasa. Jadi nilainya secara administrasi tinggi. Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan lomba, kebetulan kami dibekali checklist, ya. Kami ingin melihat bagaimana pelaksanaan di lapangannya. Ya. Kalau kemarin secara administrasi nilainya sudah tinggi, mudah-mudahan nanti kita lihat di lapangan juga tinggi, sehingga mencapai kriteria yang diharapkan. Ini praktek-praktek yang di lapangan, tetapi juga kemudian ada kelanjutannya. Contoh misalnya hidroponik, jadi tidak hanya membuat hidroponik, kemudian menanam, selesai, yang penting difoto, jadi tidak. Tetapi ada kelanjutannya, seperti yang kita contohkan di Sentul itu kebetulan ada rekan kita, Babinsa, yang punya lahan hanya 4.000 meter, ya. Tetapi mereka mampu untuk bisa mensuplai. Kami selaku ketua tim penilai Lomba Pintar yakinkan bahwa kami akan berupaya seobjektif mungkin untuk menilai, dan saya yakin kalau memang Jakarta Barat ini menjadi yang terbaik, insya Allah menjadi yang terbaik. Demikian sambutan kami. Akhirul kalam, kami sampaikan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Dengan alkohol. Setelah kita blender, lalu kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah kita siapkan. Setelah itu, untuk fermentasinya sekitar 1 hari 1 malam, 24 jam. Siap. Kodim 0503 Jakarta Barat dalam menjaga sinergitas 3 pilar Kota Jakarta Barat, yaitu Kodim 0503 Jakarta Barat, Polres Jakarta Barat, dan pemerintah Kota Jakarta Barat, mampu membuat wilayah Jakarta Barat yang merupakan bagian dari Provinsi DKI Jakarta tetap kondusif dan aman, sehingga pembangunan fisik maupun mental tetap berjalan dengan baik.